Coca-Cola ya, tapi kerajaan Chola. Itu yang biasanya yang nyerang dari India itu India yang hitam-hitam dari bangsa Dravida. Oke, terus kalau Brahmana tadi dia secara utuh diutus oleh pihak kerajaan dari India untuk menyebarkan agama dan juga menyebarkan pengaruh tentang India. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan kerjasama berikut: pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, kawasan perdagangan bebas, koperasi ASEAN. Nah, pertanyaannya, kerjasama ASEAN tersebut termasuk ke dalam bidang kerjasama titik-titik. Apa nih kira-kira? Kalau kita ketahui di sini ada 4 pilihan. Kalau dibilang promosi pasti berkaitan dengan ekonomi, betul? Betul. Oke. Betul. Cadangan pangan berkaitan dengan apa? Ekonomi. Terus proyek industri juga ekonomi. Perdagangan bebas apalagi ekonomi. Nah, koperasi juga sama. Oke, jawaban di sini yang bisa kita pahami apa nih? Hukum bilateral. Ya, yang C. Ekonomi. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini masih seputaran tentang ASEAN. Nah, disajiin gambar di sini tentang KTT ASEAN ya, yang ke-33. Nah, dijelaskan di sini ZOPFAN ya, atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas. Nah, Asia Pasifik itu apa wilayahnya? Asia Tenggara jelas ya, kita di wilayah Tenggara, tapi Asia Pasifik yang kalau kita pahami keanggotaannya tidak hanya Asia Tenggara, tapi ada Cina, ya kan? Ada Jepang, ya kan? Korea. Apa lagi? Korea, ya. Korea, bahkan sampai Australia. Oke, kita ketahui nih yang dibahas di sini tentang peran mereka ya sebagai negara-negara besar dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela ya, tidak hanya Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini juga sebagai anggota diarahkan untuk menahan diri. Berarti di sini arahnya apa? Netral, dicoba untuk menjadi negara-negara netral. Nah, tapi kalau kita pahami di sini seperti Cina, dia nggak netral ya ke arah haluan blok timur, ya kan? Jepang semenjak kekalahan dari Perang Dunia Kedua dia menjadi negara netral. Oke ya, Australia lebih kepada blok barat gitu ya. Oke, nah kita ambil soalnya nih, berdasarkan penjelasan di atas, kerjasama tersebut termasuk ke dalam bidang apa? Sosial kan? Sosial. Apa alasannya? Ayo. Alasannya kenapa? Kalau dia lebih ke sosial, pasti ada kerjasama di bidang kaitannya dengan budaya, ya kan? Kalau politik berkaitan dengan masalah pemerintahan, ya, dan juga pertahanan, ya kan? Ada nggak dibahas di situ tentang pemerintahan dan pertahanan? Ada kan? Ada. Oke. Terus berkaitan dengan kalau budaya itu tidak terlepas daripada sosial juga ya, seperti kerjasama pengembangan, misalnya kayak di wilayah Sulawesi ada budaya Korea, itu ada. Terus kalau hukum itu berkaitan dengan batas-batas wilayah tertentu, ya kan, penegasan hubungan kerjasama dan lain sebagainya. Nah, jawaban di sini lebih tepatnya mana? Yang B. Oke? Politik. Paham sampai sini anak-anak? Anak-anak adik-adik? Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya nih.
Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini kita lihat ada 2 generasi ya. Berarti kita bisa ambil satu kesimpulan, berarti ada namanya antar generasi. Paham Adik-adik? Ada 2 generasi ya, bisa 2 generasi atau lebih. Siapa aja nih? Ada ayah dan juga ada ibu. Paham? Nah, kemudian ayah dan ibu punya anak 3. Nah, yang disebut antar generasi tidak hanya satu generasi di ayah dan ibu, tapi ada anak dan keturunan lainnya. Oke, di sini yang ditanyakan, ilustrasi tersebut menjelaskan tentang mobilitas sosial. Jawabannya mana nih? Kalau di atas kakak jelasin antar generasi, kira-kira yang bisa kita pahami apa? Antar generasi vertikal naik. Kenapa bisa naik? Ayo. Kenapa bisa naik? Oke, kakak jelasin ya. Pertama kita bahas dulu tentang vertikal. Vertikal itu geraknya naik maupun turun, gitu ya. Naik dan juga turun. Gambarnya sih dari atas ke bawah, tapi bukan berarti turun ya. Dari ayah ke anak bukan berarti turun ya. Oke. Terus kalau horizontal, nah berbanding terbalik dengan vertikal, horizontal identik geraknya sepadan ya atau sama. Nah kalau misalnya vertikal, bisa jadi dia status sosialnya semula adalah pedagang. Nah tapi di kemudian hari dia menjadi seorang pengusaha, itu vertikal naik. Nah bisa juga turun, tadinya dia seorang pedagang menjadi seorang pemulung, itu namanya vertikal turun. Paham Adik? Nah kalau horizontal dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ya, bisa jadi berpindah dari status sosial yang satu dengan status sosial yang lainnya. Oke? Tapi kedudukannya sama ya. Kalau di sini tadi kakak kasih contoh dia naik tadi, kalau naik dia pengusaha ya. Kalau dia turun dia bisa jadi pemulung ya. Paham sampai sini Adik-adik? Nah kalau yang horizontal bisa jadi dia tadinya seorang pedagang nasi uduk ya, nasi uduk. Terus gara-gara nasi uduknya sepi, dia beralih ke profesi lainnya, tapi masih dalam satu tingkat, ya kan? Misalnya dia menjadi pedagang buah. Paham Adik? Ini horizontal dan juga vertikal. Nah, terus kembali lagi ke gambar. Sudah jelas ada antar generasi. Kalau A dan B pasti salah. Geraknya memang vertikal maupun horizontal. Nah, di sini bisa kita pahami kalau ayahnya petani, ibunya pedagang, terus anaknya pegawai, terus manajer, yang ketiga bahkan direktur, pasti gerakannya vertikal naik. Jadi jawabannya yang tepat adalah antar generasi vertikal apa? Naik. Gitu ya? Oke, naik gunung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar. Waduh, gambarnya agak menyulitkan. Omnibus Law, penolakan Omnibus Law. Omnibus Law ya, bukan Meligus Law ya. Jangan. Omnibus Law. Oke, sebentar. Oke, di sini ada gambar tentang tolak Omnibus Law. Salah satunya itu kan kalau di Omnibus Law kemarin rame-rame tentang cipta undang-undang ya, Cipta kerja. Iya betul, berkaitan dengan undang-undang cipta kerja. Oke, tapi di pembahasannya ada yang berkaitan dengan penghapusan apa nih? Jam sostek. Ya, jam sostek atau jaminan sosial di kemudian hari. Nah, kalau kita pahami ini menjadi sebuah apa? Masalah
sosial. Betul? Jadi masalah sosial. Ya kenapa? Karena mengakibatkan banyak kerugian di tengah masyarakat. Betul. Oke, kemudian ditanyakan di sini apa? Gambar di atas menjelaskan konflik sosial yang terjadi antara buruh dan pemerintah. Nah, terus buruh dan pemerintah ini pasti kedudukannya beda ya. Kedudukannya apa? Vertikal. Pemerintah di atas, rakyat di bawah. Oke. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah A. Menangkap dalang aksi demonstrasi. Oh, ini termasuk nggak jawaban? Enggak ya? Agak. Kita anulir. Ya, panjang itu. Unfaedah ya, jadi dia nggak sesuai dengan ketentuan. Kalau ditangkap dalangnya tapi aksi demonstrasi masih jalan, sama aja bohong, ya kan? Terus memberikan sanksi atas kerumunan massa di masa pandemi, ini juga bukan sebuah jawaban, ya kan? Kemudian Jawaban aja, memberikan jawabannya C. Yakin? Memberi ganjaran berupa penyesuaian hak dan tanggung jawab. Betul? Betul? Iya, betul. Jawabannya yang apa? Betul. Yang C. Karena output daripada penghapusan jam sostek ini, hak dan tanggung jawabnya ini menjadi timpang, ya, karena haknya si buruh ataupun pekerja itu hilang di jaminan hari tuanya nanti atau jaminan sosialnya. Oke? Kita berlanjut ke yang lain. Oke. Ada soal berkaitan dengan perhatikan ilustrasi berikut. Menggunakan barang atau jasa, menyediakan sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan, membayar pajak. Oke, sampai sini paham? Nah, ketiga-tiganya ini masuk kemana nih kira-kira? Oke, ditanyakan di sini, berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan sebagai, nah di sini ada yang namanya rumah tangga. Rumah tangga itu ada berapa, Dek? Ada 3 ya? 3. Apa aja? Rumah tangga konsumen, ya kan? Ya. Ada rumah tangga produsen, dan ada rumah tangga pemerintah. Kalau konsumen identik dengan yang namanya penggunaan barang atau jasa, berarti apa? Ada upaya konsumsi. Kalau produksi berkaitan dengan rumah tangga yang mengatur tentang unit produksi, ya kan? Atau mendayagunakan, menambah nilai daripada sumber daya. Nah, itu namanya produksi, ya. Nah, sementara kalau pemerintah, dia punya peranan mengatur sebuah regulasi atau produk apa nih? Produk perundang-undangan. Oke, Adik-adik sampai sini paham? Nah, bisa kita pahami di sini menggunakan barang dan jasa itu konsumsi ya. Kemudian menyediakan sumber daya alam. Yang ada sumber daya alam itu diproduksi seutuhnya atau enggak? Enggak kan? Adanya di tangan masyarakat. Oke? Modal tidak hanya berupa materi ya, tapi seperti tenaga kerja juga termasuk dalam modal ya. Kemudian keterampilan termasuk ke dalam modal. Nah, di sini kalau kita pahami ada yang menarik ya, membayar pajak. Nah, dari ketiga ini bisa kita pahami adalah rumah tangga konsumsi. Oke? Jawabannya apa yang tepat? Yang A. Oke, yang A ya. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar duit sama gambar duit ini dipahami sebagai BLT ya. Atau tadi kakak jelasin apa? BLT itu? Bantuan Langsung tunai. Iya, betul. Langsung tunai. Bukan bayar ya. Oke. BLT kalau kita pahami sebagai program pemerintah
program pemerintah dengan menyelenggarakan bantuan langsung tunai atau BLT merupakan salah satu contoh redistribusi. Ayo, redistribusi dari apa nih? Daerah. Daerah. Yakin? Ya. Oke, ini kakak Yakin jelasin lah. dulu ya. Nih, sekarang kedudukannya ada yang namanya si pemerintah. Pemerintah. Terus ada namanya rakyat. Betul? Kedudukannya apa? Vertikal nggak? Vertikal, iya kan? Ada atasan, ada bawahan, betul? Nah, redistribusi ini adalah pembagian atau pemerataan pendapatan nasional, ya. Jadi kalau dibilang nasional bukan. Nah, daerah juga bukan. Nah, yang jawabannya lebih tepat adalah vertikal itu sendiri. Karena kedudukannya apa? Antara pemerintah dan rakyat. Sumber dananya apa? Sumber dananya dari pajak yang dibayarkan rakyat ke pemerintah, ya. Kemudian dari pemerintah kembali ke rakyat. Nah, salah satunya adalah bantuan langsung tunai. Sistemnya gimana, Kak? Substitusi. Kalau substitusi itu yang kayak gimana? Substitusi itu yang kalau kita pahami dari si kaya, ya, ke si miskin. Ya, paham ya, Dede ya? Sudah? Kita berlanjut ke soal berikutnya. Tingginya harga bahan baku di wilayah pelosok seperti wilayah Papua merupakan salah satu contoh lemahnya pemerintah untuk menekan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Kendala yang menjadi faktor utama perdagangan antar daerah di Indonesia adalah Yang B, infrastruktur yang belum memadai. Kenapa infrastruktur yang belum memadai? Karena jalanannya. Terus ada lagi? Udah itu doang. Ya, betul, jawabannya yang B. Nah, di sini penjelasannya gimana nih? Kira-kira? Jadi kalau dibilang infrastruktur ya berkaitan dengan moda transportasi ya. Infrastruktur. Oke, perdagangan antar daerah. Kita ambil contoh Jakarta ya atau DKI ya dengan Papua. Yang membedakan apa? Jarak di antara keduanya tidak hanya jarak realnya tapi juga jarak ketimpangan di antara keduanya. Nah, untuk barang yang dipasarkan dari Jakarta ke Papua tentu membutuhkan yang namanya infrastruktur yang dinamakan moda transportasi. Betul? Moda transportasi ini membutuhkan biaya yang besar sehingga mengakibatkan apa? Kenaikan daripada harga-harga yang ada di Papua. Oke, makanya di zaman pemerintahan sekarang itu ada namanya kebijakan satu harga. Oke, kebijakan satu harga mungkin yang menjadi salah satu solusi ketimbang pengurangan ataupun pemberdayaan serapan dana dari pemerintah. Nah, kenapa demikian? Karena bisa mendorong terbentuknya masyarakat yang punya kekuatan ekonomi per individunya, tidak lagi mengandalkan pemerintah. Karena apa? Kalau harganya sama antara Jakarta dan Papua, berarti tingkat kesesuaian antar konsumsi dan produksinya bisa meningkat. Paham sini ya, Dede ya. Terus kalau punya infrastruktur yang bagus, Ya. distribusi antara sumber daya yang ada itu lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih gampang ya. Jadi dari Papua ngirim logistik ke Jakarta seperti sagu lah ya, hasil perkebunan lainnya akan lebih mudah dan tidak akan menghambat perdagangan antar daerah. Oke, kita